Baik, Bapak Ibu sudah hadir di depan kita dua narasumber, ada Prof. Ahmad Amir Aziz. Beliau merupakan guru besar ilmu keislaman, ya, Prof ya, dari UIN Mataram NTB. Ya, tepuk tangan buat beliau sudah bersedia hadir dan terima kasih banyak, Prof. Di tengah-tengah kesibukan yang sangat luar biasa bisa menyempatkan hadir di Jogja pada hari ini. Nah, kemudian di sebelahnya ada Bapak Dr. Waryani Fajarianto, tepuk tangan buat beliau. Beliau dosen di Fakultas Usuluddin UIN Yogyakarta dan juga pengkaji ilmu-ilmu tasawuf juga, ya. Jadi nanti akan dipaparkan oleh beliau berdua bagaimana komentar ataupun tanggapan daripada beliau berdua terkait dengan ini ya. Jadi buku Dunia Ahli Sufi ini, ya. Jadi seperti apa nanti, dan setelah itu nanti setelah pemaparan silakan Bapak Ibu yang mau ada pertanyaan, nanti kita diskusi, mudah-mudahan bisa sampai tuntas. Langsung saja tidak berlama-lama saya persilahkan waktu untuk narasumber pertama, ada Prof. Dr. Haji Ahmad Amir Aziz MAG. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ustaz Husein bin Abdul Latif. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat, selalu dalam keadaan fit dan bisa membimbing kita semua. Bapak Ibu sekalian peserta bedah buku, Pak Moderator, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya khususnya, dan juga dari tim Yamas secara keseluruhan, Pak Agus dan Ibu serta seluruh pimpinan Yamas sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala saya diberi kesempatan untuk hadir di sini. Awalnya saya mengikuti atau kenal dengan Yamas ini, ilmu ma'rifatullah ini adalah pada saat ada acara seminar sehari di Mataram, Ustadz, di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 3 September 2023 yang lalu, jadi kurang lebih 6 bulan. Waktu itu ada pamflet pengumuman salah seorang mahasiswa saya sehari-hari mengajar di UIN Mataram, salah satu mahasiswa saya aja dari panitia di situ, kemudian menyebarkan pamflet, ilmu ma'rifatullah. Wah, ini sepertinya menarik untuk saya ikuti, karena saya sehari-hari mengajar dalam bidang ilmu-ilmu keislaman di UIN Mataram. Kemudian saya ikuti acara itu. Waktu itu narasumbernya ada Pak Deka, ada Pak Taufikur Rahman, ada Pak Aziz, dan juga Bapak Ibu tim Yamas semuanya banyak juga yang berkesempatan hadir. Waktu itu pula dibagi buku ini, Dunia Ahli Sufi ini. Ya. Nah, setelah itu saya juga mengikuti beberapa kajian di YouTube Ustadz. Kita ikuti beberapa kali, dan juga ada beberapa juga YouTube mingguan ya yang disyarakan oleh para pimpinan Yamas yang sudah diberi lisensi oleh Ustadz Pak Deka, kemudian mana tadi belakang Pak Mansur, gitu kan. Ada beberapa juga yang lain, kadang-kadang pas longgar saya ikuti juga untuk menambah wawasan saya. Saya beri judul catatan pinggir. Saya tentu tidak berkompeten untuk apa istilahnya ya, memberikan suatu pandangan yang seperti apa gitu ya, karena saya menganggap ini adalah ilmu baru bagi saya tertarik mempelajarinya, mengkajinya, saya mencoba memahami halaman demi halaman buku itu, mendengarkan beberapa kali YouTube-nya dan mencoba mencernanya. Nah, apa yang saya tuliskan di sini sebagian mungkin istilahnya ya mengkonfirmasi yang
dalam beberapa hal saya banyak sepakat, dan mungkin ada satu dua hal yang masih menjadi tanya jawab di benak saya yang mungkin nanti pada saatnya saya baru akan diberi pemahaman untuk itu. Nah, pertama memang lazim suatu buku itu punya latar belakang, punya konteks sendiri-sendiri ya. Banyak karya-karya sufi terdahulu, para ulama-ulama klasik ya, sejak awal abad kedua, ketiga dan seterusnya punya karya-karya sendiri seperti Al-Muhasibi, At-Tusi, Al-Qushairi, Al-Ghazali, Asy'arawardi, Al-Hujwiri, sampai generasi belakangan tasawuf modern, tasawuf kontemporer beragam, muncul pula karya-karya di antara mereka. Ada Said Nursi, kemudian ada Hamka di Indonesia, kemudian ada karya Al-Muntakhobat, ini belum begitu populer tapi dikenal di kalangan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Surabaya. Dalam disertasi saya antara lain mengkaji TKN di Surabaya ini, itu karya beliau. Syed Hussein Nasr di Malaysia punya tulisan yang banyak juga. Kemudian di Amerika yang juga murid-muridnya banyak di Indonesia, Syekh Hisam Kabani juga punya karya tasawuf. Kemudian ada juga orang barat yang kemudian menjadi guru tasawuf juga, Robert Frager, Hati, Diri dan Jiwa. Nah, lahirnya buku Dunia Ahli Sufi ini tentu punya latar belakang, punya konteks sendiri ya. Saya lihat di beberapa bagian beliau ini agak keunikan buku ini. Biasanya kalau buku itu langsung bab 1 ya, daftar isi bab 1 ya. Tapi keunikan buku ini Bapak Ibu sekalian, ada bagian mukadimahnya. Nah, saya lihat mukadimah ini cukup penting untuk mengawali secara panjang lebar isi dari buku itu. Ibarat sebuah undang-undang dasar, salah satu intinya kan di preambule, di undang-undang, di UUD-nya. Di Indonesia ada Undang-Undang Dasar 45, ada beberapa paragraf, itu adalah kunci yang melatar belakangi keseluruhan semua isi dari UUD itu. Nah, di mukadimah itu ada beberapa pesan atau harapan beliau, ada 4 nasihat di situ. Nah, nasihat pertama ini yang tadi sudah beliau sampaikan, insya Allah kalau kita mengikuti pandangan-pandangan beliau bisa inline, bisa selaras, maka kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang datang dari anak cucu kita, dari pertanyaan-pertanyaan dari kalangan bukan ahli sufi, ataupun pertanyaan teman dunia barat terhadap hal yang disampaikan tadi. Maka kalau kita memahami buku ini, kita akan bisa menjawab itu semua. Dan sekaligus juga ini menjadi target siapa-siapa yang mendalami ilmu ini pada saatnya akan bisa menjawab pertanyaan bagaimana Allah Maha Luas, bagaimana Allah Maha Tinggi, bagaimana Allah Maha Meliputi. Nanti pada saatnya akan bisa terpahamkan oleh seperti hal yang seperti itu. Kemudian tasawuf ini disebut sebagai jalan Nabi yang sudah beliau jelaskan tadi. Ini seperti memang berbeda dengan tasawuf pada umumnya. Karena itu mungkin di antara audien atau mungkin orang yang belum pernah mendengar sama sekali kemudian baru mendengar, boleh jadi agak bertanya-tanya juga. Ini tasawuf jalan apa gitu ya, tasawuf model apa atau tasawuf macam apa. Memang kita lihat fakta di lapangan, memang banyak sekali model-model jenis-jenis tasawuf. Jenis tasawuf tarekat, di dalam tarekat pun banyak sub tarekat, sangat banyak sekali macam dan modelnya. Belum lagi aliran yang semi tarekat, majelis-majelis zikiran, majelis-majelis sholawatan, macam banyak sekali. Belum lagi juga tasawuf yang non tarekat seperti yang disampaikan ilmu yang didapat oleh beliau pada tahun 1978 tadi itu. Nah, kalau saya boleh semacam memberikan garis besar apa jenis atau model tasawuf beliau ini memang menggabungkan ya antara ilmu ketuhanan, kalau yang dalam tradisi Islam itu namanya ilmu teologi klasik, teologi, maka ini penggabungan antara teologi dengan tasawuf. Satu sisi mendekati ilmu-ilmu teologi, ilmu-ilmu ketuhanan, tapi sisi lain memang basis besarnya adalah pada tasawuf. Maka kita sebut, saya mengistilahkannya sebagai teologi sufistik atau sufisme teologis. Nah, kurang lebih seperti itulah sebutannya. Nah, salah satu pandangan dasar ini adalah awwaluddin ma'rifatullah. Di buku sudah sangat dijelaskan, nanti silakan bisa dibaca lagi sumber-sumbernya, acuannya sangat jelas sekali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, catatan saya begini,
memang beliau tadi menyampaikan di buku juga bahwa masyhur di kalangan para ulama dulu maupun sekarang tentang Awaluddin Ma'rifatullah ini. Tetapi ini sebetulnya agak sayup-sayup terdengarnya ya. Awaluddin Ma'rifatullah ini bukan hal baru memang, karena sudah ada beberapa karya yang menyebut sebelumnya. Hanya saja prinsip dasar tersebut sekarang ini sepertinya sayup-sayup terdengarnya. Coba kalau kita misalnya belajar fikih sekarang, belajar agama lah, belajar Islam, diperkenalkan tentang Islam, apa yang paling pertama kita dengar? Mesti ajaran fikih. Kalau kita belajar kitab mesti babut toharoh, suci apa, suci ya, apa namanya? Kitab tentang kesucian. Kalau kita belajar keimanan ya cukup berhenti pada rukun iman, jenis-jenisnya, nggak sampai pada pendalaman bagaimana beriman kepada Allah itu, bagaimana implementasinya, bagaimana menerjemahkannya. Bagaimana mengenal Allah, nggak sampai begitu. Nah, saya mencoba menelusuri beberapa hari kemarin sejak diberi tugas untuk menjadi ngisi di sini. Saya sebenarnya mau menjadi peserta saja, tapi Pak Taufik, diberi ngisi saja lah itu. Saya langsung mencoba juga menelusuri sumbernya dari mana kita telusuri. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, saya menemukan ternyata di Nahjul Balaghah, sangat terkenal ini referensi ini. Kadang-kadang para khotib, para ulama, para keturunan habaib itu sering mengutip ini karena ini adalah mutiara terpenting dari Sayyidina Ali. Biasanya orang mengutip itu mengenai nasihat-nasihat besarnya, tapi ternyata di pendahuluan ternyata ada di situ tuh. Setelah ini teks Arabnya juga saya sertakan, setelah beliau alhamdulillahilladzi la yablughu madhuhu alqailun bla 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 sampai 3 baris pertama kan. Sebentar, sampai baris ketiga, baris keempat ya, wa yashrahriyaha bi rahmatihi wa nadaba bil huduri maidan ardihi. Titik. Ini kalimat pendahuluannya titik di situ. Kemudian baris keempat ini awwaluddin ma'rifatuhu wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiqu bihi wa kamalu at-tasdiqu bi tauhiduhu wa kamalu tauhidihi al-ikhlasu lahu. Nah, ini ternyata referensi klasik yang saya temukan ada ternyata. Jadi sebetulnya ini harus kita perkuat kembali pandangan ini, karena di referensi-referensi ternyata kita ketemu juga sumber otoritatif. Ini saya lihat yang sejak awal ternyata mungkin kurang terbaca, karena yang dibaca pada umumnya kita adalah jarang pendahuluan dibaca ya, pendahuluan langsung dibaca bab 2, bab 3, mana yang relevan dengan kepentingan kita untuk pesan-pesannya. Tapi pesan dasar justru pendahuluan ini justru sangat utama. Ternyata ini ada di referensi ini. Nah, ini terjemahannya. Referensi kedua ternyata juga ada dalam kitab Matan Zubat karya Ibnu Ruslan, ya, Syihabuddin Abdul Abbas Ahmad bin Husain bin Ali, ya. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilah bistiqon. Pertama yang wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhan dengan kemantapan. Nah, ini karya 773 Hijriah. Referensi lain juga kita ketemukan Jauharut Tauhid, ini agak belakangan ya, 1632 Masehi, dalam satu nazumnya kuluman kulli fasyar'an wajaba alaihi ayyurfa ma qad wajaba, dan seterusnya. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini, ada kontribusi penting dari buku ini Bapak Ibu sekalian. Buku ini kita sebut sebagai buku dakwah jalan tasawuf para nabi. Sebagaimana beliau sampaikan tadi, penamaan adalah langsung dari beliau, adalah penguatan kembali gitu. Penguatan kembali prinsip itu tadi, karena sepertinya sudah nyaris hilang gitu ya, nyaris tidak kedengaran lagi gitu. Maka ada originalitas. Kalau dalam kajian akademik ilmiah itu, kalau kita menulis karya, orang mau menulis artikel ilmiah, kan ditanya apa originalitasnya. Orang menulis disertasi ditanya apa originalitasnya. Nah, tasawuf yang beliau sampaikan ini, salah satu sisi pentingnya, sumbangsih besarnya adalah penguatan kembali konsep dasar Awaluddin Ma'rifatullah ini, yang selama ini sudah agak jarang-jarang didengar, sayup-sayup saja kedengarannya. Nah, kemudian sarana mengenal Allah tentang konsep makrifat itu tadi. Selama ini memang pandangan makrifat itu terlalu dikuasai oleh pandangan tasawuf yang memang sangat eksklusif. Orang mencapai makrifat itu harus perjuangan penuh, harus menjadi pengikut tarekat tertentu,
zikirnya harus ribuan kali, bertahun-tahun mendalami, baru bisa terbuka pintu hatinya untuk bisa mendapatkan pencerahan ma'rifatullah. Sebagaimana konsep urutannya tadi, pertama harus syariat dulu, tarekat dulu, hakikat baru ma'rifat. Nah, adapun konsep yang beliau sampaikan tadi, ini saya lihat sejalan dengan pandangannya ulama-ulama abad pertengahan ya, katakanlah filosof Ibnu Rushd, salah seorang filosof yang cukup produktif dan punya pemikiran yang cukup kaya ya. Nah, pandangan beliau begini, ini ditulis oleh Ahmad Hanafi dalam kitab Filsafat Pengantar Filsafat Islam ya. Golongan tasawuf dalam mengenal Allah menurut Ibnu Rushd, mereka bukan menggunakan akal pikiran, yakni terdiri dari dasar-dasar pikiran atau premis-premis dan kesimpulan, karena mereka mengira bahwa pengetahuan tentang Tuhan dan wujud-wujud lain diterima oleh jiwa ketika sudah terlepas dari hambatan-hambatan kebendaan. Ketika orang sudah sampai bisa mengalahkan semua nafsu-nafsunya, sudah sampai pada tingkatan nafsu yang ketujuh yang tertinggi, setelah itu semua baru akan bisa terbuka di situ. Cara tersebut menurut Ibnu Rushd bukanlah cara kebanyakan orang sebagai orang, yakni sebagai makhluk yang mempunyai pikiran dan diserukan memakai pemikirannya. Selain itu, jalan tersebut menyalahi syarak yang menyerukan pemakaian pikiran. Nah, jadi ini secara epistemologi ada dua model begini. Makrifat pendekatannya tasawuf klasik ya seperti yang banyak kita dengar selama ini, orang harus banyak riyadhah, harus banyak zikir, harus banyak luar biasa. Itu jalan ahli sufi seperti itu. Tapi jalan seperti itu kan sangat sedikit orang yang bisa mencapainya. Ribuan pengikut katakanlah tasawuf tertentu, tarekat tertentu, kapan mereka mencapai makrifatullahnya? Ya, belum tahu sampai kapan. Tapi jalan yang dibuka oleh Ibnu Rushd, jalan pemikiran, ya rasionalitas. Maka apa yang beliau sampaikan dalam bukunya dan juga dalam seluruh dakwah beliau itu, saya lihat mirip-mirip dengan model Ibnu Rushd, menggunakan pemikiran. Artinya logika dulu yang dibangun. Karena penjelasannya tadi sangat logis, begitu mudah ditangkap akal, masuk diterima minda, hati akan mengikuti. Yang jelas logikanya sudah sampai masuk akal. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, kemudian pesan yang kedua masih di mukadimah, itu pesan-pesan ubudiyah. Nah, ini catatan kecil saya di sini, tasawuf yang dikembangkan oleh Ustadz ini tasawuf yang setia pada syariah. Jadi tidak ada hal-hal yang menyimpang dari syariah dalam pendahuluan. Dalam pendahuluan sudah sangat jelas, di bagian isinya juga seluruh sangat jelas. Jadi saya lihat kita tidak perlu ada yang kita ragukan dari pandangan beliau karena sangat syariahnya sangat kuat ya, jauh dari bid'ah. Adapun substansi ma'rifatullah tadi sudah beliau jelaskan seperti itu. Nah, satu lagi poin yang ada dalam buku ya, ilmu yang diterima oleh Ustadz ini juga pernah berubah mengikuti perkembangan ilham yang turun. Nah, misalnya contoh berkenaan dengan zat, ya seiring waktu dipahamkan bahwa Allah SWT tidak berzat. Ini juga pandangan umum kita barangkali ya. Selama ini kita mendengar ada zat Allah. Dalam hadis kita dikenakan la tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah zat makhluk Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Zat itu kita gambarkan ya Allah itu berzat gitu. Tapi itu logika kita kurang masuk. Nah, tadi beliau jelaskan Allah, anggaplah diri Allah, zat itu sesuatu yang terpisah, yang terambil dari zat yang maha halus ya, kemudian baru terzahir menjadi zat. Jadi zat itu makhluk, sebutan zat dalam pandangan beliau ini makhluk, ciptaan. Itu logika kita lebih mudah menerima ya, terlepas dari diri Allah yang maha suci, yang maha segala, yang tidak tergambar ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, zat itu sesuatu unsur lah yang terlepas dari situ. Baru situlah kemudian terlahir seluruh ciptaan. Nah, konsep zat yang beliau sampaikan itu juga merupakan hal yang original, hal yang baru, yang berbeda dengan pandangan yang umumnya mengemuka, yang umumnya muncul selama ini. Nah, itu. Jadi temuan
yang saya pandang, catatan saya itu tadi dari beliau adalah pandangannya tentang yang maha halus dan juga zat sebagai ciptaan. Pandangan ini secara logika mudah diterima, dan ini sekaligus menegaskan ya cara makrifatullah lewat jalur logika pemikiran yang rasional yang mudah diterima, itu saya kira satu masukan yang terpenting. Nah, tapi begini, tidak lupa ya, meskipun jalannya adalah rasional, tetapi karena prinsip dasarnya adalah dimulai dari apa yang beliau dapatkan dalam ilmu laduni, ya jalan khusus juga. Jadi itu tetap seperti itu tadi. Jadi sumbernya adalah tetap dari ilham sebagaimana beliau sampaikan tadi, dan itu tidak terlepas dari jalan hadis ya. Sebagaimana pada intinya ini beberapa ini slide ini. Jadi begini, saya membuat slide ini sebenarnya untuk belajar sendiri saya juga, untuk mendalami buku itu. Tidak semuanya, tentu tidak saya semuanya sampaikan, karena sebagian juga merupakan resume dari buku itu untuk saya lebih mudah memahami buku itu. Nah, prinsip ilmu yakin tadi kan prinsip dasarnya adalah pada permulaan hanya Allah saja yang ada, sumbernya dari hadis. Nah, kalau ini sebagai pintu masuknya, ya tasawuf yang beliau ajarkan itu sangat syar'i, sumbernya dari hadis, hadisnya Bukhari. Pada awalnya hanya Allah saja yang ada. Maka metodologi berpikirnya ini begini, kadang-kadang kita diajarkan diperkenalkan Allah itu dengan gambaran makhluk. Ada makhluk yang macam-macam, ada tumbuhan yang sangat beragam. Siapa yang menciptakan? Kan seperti itu. Jadi berpikirnya istilahnya itu kalau dalam metodologi ilmiah itu, Bapak Ibu sekalian, ada metode deduktif dan metode induktif. Kalau kita diperkenalkan dulu terhadap makhluk, aneka ragam makhluk, aneka ragam ciptaan, baru kita lari kepada siapa penciptanya. Nah, itu metodologi berpikir yang induktif, dari fakta-fakta yang real, yang khusus, lalu kita tarik generalisasi, berarti ada penciptanya. Tidak mungkin tidak ada penciptanya. Tetapi kalau epistemologi berpikirnya berangkat dari hadis ini, berarti ini epistemologi deduktif, cara penyimpulan secara deduktif. Kita yakini dulu ini pada permulaan hanya Allah saja yang ada, tidak ada yang lainnya, tidak ada kekosongan, tidak ada apapun. Nggak bisa kita bayangkan kekosongan pada saat itu. Maka tadi beliau sampaikan firman kun pun bukan kepada siapa-siapa, karena kalau firman kun pada makhluknya loh, berarti ada dualisme kewujudan. Tidak bisa, nggak bisa murni tauhid kita kalau bilang seperti itu. Nah, itu yang menarik di sini di situ. Nah, kemudian baru dari sedikit wajahnya yang halus itulah kemudian muncul terzahir sifat dan seterusnya tadi itu. Nah, jadi ini secara cara kerja berpikir ilmiahnya lebih ke cara berpikir deduktif ya, meyakini dulu ya hanya Allah yang ada, baru di logika berikutnya. Nah, saya lihat memang di sisi lain Bapak Ibu sekalian ada mirip-mirip pandangan filsafat. Kalau pandangan filsafat itu nanti mungkin Pak Fajar bisa lebih banyak mendalami itu, karena beliau itu lebih mendalami sebetulnya asli dosen tasawuf beliau itu, dan beliau itu karyanya luar biasa. Kalau saya itu sekedar ya ikuti alur aja lah, dosen ya dosen gitu kan. Karya saya nggak terlalu banyak, hanya beberapa gelintir, nggak sampai 10. Kalau Pak Fajar ini beliau karyanya sampai 100 lebih. Luar biasa beliau itu. Jadi kita bersyukur sekali dengan Pak Fajar ini. Ya. Seharusnya beliau ini sudah harus guru besar dulu daripada saya. Saya yang kecil ini sudah jadi guru besar. Orang kecil dipanggil guru besar. Itu hanya karena kepangkatan saja. Jadi guru besar itu bukan sesuatu yang heboh, yang luar biasa, bukan. Hanya sekedar kepangkatan saja, bukan hal yang luar biasa. Kalau sudah waktunya, sudah saatnya ya akan sampai juga seperti itu. Nah, metode Az-Zahir Ar-Batin ini saya juga sulit selama ini memahami terus terang, dan membaca buku beliau itu agak mudah masuk di logika yang zahir dengan yang batin ini. Tapi ada juga saya baca referensi dari bukunya Al-Ghazali, Bapak Ibu sekalian, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Asmaul Husna, rahasia nama-nama indah Allah. Beliau ada deskripsi sedikit tentang penjelasan tentang zahir dan batin ini. Coba kita cermati sedikit bagaimana. Allah Subhanahu wa taala adalah ghaib bila dilihat melalui persepsi indrawi.
ataupun dengan menggunakan sumber-sumber imajinasi. Namun zahir nyata bila dilihat dengan cara penyimpulan dengan menggunakan sumber-sumber akal budi. Jadi penyimpulan dengan akal budi. Jadi kita diberi akal yang luar biasa, yang jauh menjangkau ini, kita harus sampai ibarat tingkat itu sebetulnya. Kalau akal sehat kita bekerja dengan baik, akal budinya pasti kita akan sampai pada zat Allah yang zahir itu. Dia gaib dalam manifestasinya dengan cara intens di mana dia zahir. Karena lahiriahnya merupakan alasan bagi kegaibannya. Sementara cahayanya menghalangi cahayanya. Jadi keberadaan cahaya diketahui bila cahaya itu tidak ada. Jika kondisi ketiadaan dibandingkan dengan kondisi keberadaan, kontrasnya terlihat meskipun warna-warnanya tetap ada pada kedua keadaan itu. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berhenti ada atau gaib dari sebagian benda, maka langit dan bumi akan hancur bersama dengan segala sesuatu yang terputus dari cahayanya. Subhanallah, 2 baris pertanyaan terakhir ini luar biasa, sangat tajam memberikan penegasan bahwa Allah itu maha hadir, Allah itu maha zahir sekaligus. Jadi Allah berhenti sedikit saja dari salah satu bagian namanya, pasti semuanya akan terputus, akan hancur. Nah, ini semakin menegaskan kita bahwa memang az-zahir al-batin itu satu kesatuan. Kita tidak bisa punya pandangan yang terpisah. Hanya memang kadang-kadang akal kita untuk sampai ke sana itu membutuhkan membutuhkan perenungan, membutuhkan mata batin gitu ya, untuk lebih bisa memahami makna-makna itu. Tapi kalau satu saat kita lebih ingin belajar tauhid ini, terus kita niati untuk ingin belajar mendapatkan petunjuk dari Allah, insya Allah juga akan sampai juga pada akhirnya seperti itu. Nah catatan lagi ini, penyampaian ma'rifatullah adalah mudah kepada akal pikiran seseorang, walaupun mereka belum beriman atau masih kanak-kanak, atau masih remaja atau masih pemuda, tetapi mempunyai akal pikiran yang baik maupun cerdas, maka mereka boleh dima'rifatkan. Ini ada tulisan beliau di halaman 63. Ini juga sekaligus merupakan pandangan bahwa dengan cara ilmu makrifat yang model begini ini, nanti akan semakin mudah publik masyarakat muslim luas ini akan akan termarifatkan, termasuk generasi mudanya. Karena generasi muda dengan cara pandangan pikiran mereka lebih terbuka, pikiran mereka lebih lebih milenial, lebih sangat rasional. Nah, seperti itu akan bisa ketemu ya dengan konsep ini. Maka boleh jadi meskipun sekarang gagasan ini mungkin belum banyak, katakanlah dalam tanda kutip, jamaahnya atau pengikutnya. Jadi satu saat saya punya perkiraan pada saatnya nanti akan lebih masif lagi yang bisa menerima pandangan ini. Nah, mudah-mudahan seperti itu ya. Apalagi yang Mas ini luar biasa ya, telah ditanam oleh beliau dan bersemai luar biasa ya. Saya lihat mudah-mudahan lah memang gerakannya tidak begitu dikenal. Memang beliau juga sampaikan kita hilangkan yang kepopuleran atas nama person ataupun nama lembaga. Hanya Allah yang maha tinggi, hanya Allah yang populer, hanya Allah yang masyhur. Jadi kita semua harus tunduk pada konsep itu, pikiran itu. Insya Allah nanti akan ada jalannya. Karena Allah semua yang menjalankan, Allah semua yang meskenarukan. Kita hanya sebagai agen-agen yang ditugasi saja untuk melaksanakan. Mengenal afalnya, itu enggak saya sampaikan karena beliau belum menyampaikan ya. Nanti beliau akan menyampaikan, ini catatan saya saja di pinggiran. Nah, karakteristik sufi yang disampaikan di bab 2 tadi itu sebetulnya sejalan dengan beberapa referensi yang saya temukan pada kitab-kitab klasik dalam ilmu tasawuf ya. Ada dalam kitab misalnya Hilyatul Aulia, Abu Nu'aim itu menjelaskan ciri-ciri kaum sufi yang sangat banyak di situ. Di situ juga sifat-sifatnya antara lain terekam dalam berbagai sifat-sifat yang seperti itu ya. Itu beberapa yang perlu saya sampaikan. Ini juga belum beliau sampaikan, nanti didalami di buku, saya tidak perlu saya sampaikan di sini. Terakhir di bab buku itu ada yang menarik ya, bab 4 tentang loh mahfud
Ya. Selama ini saya memahami Lauh Mahfuz itu semacam apa? Buku induk, apa? Catatan semua apa yang terjadi gitu. Tapi kita bayangkan seberapa besar buku induknya ini, kan tidak nyampe juga pikiran kita. Nggak nyampe juga. Nah, gagasan beliau ini cukup substantif dan futuristik. Saya kasih pil merah itu, maksudnya catatan saya, apa kesan saya terhadap buku ini sangat substantif dan futuristik. Karena Lauhul Mahfuz itu adalah apa ya? Desain general, rencana induk yang sejak dulu sudah ada, sedang berjalan dan akan berjalan. Semuanya udah terrekod di situ dari awal sampai akhir. Awalnya semua yang terjadi di situ. Dan infrastruktur yang terdiri dari langit, bumi, kelengkapan sains, susunan infrastruktur maupun umur dunia. Ya, pada saatnya nanti manusia akan menaklukkan ruang angkasa. Ada beberapa ayat yang relevan di situ, menikmati kekayaan alam dan melimpah dari sana. Ya, umat Islam akan hidup damai, tiada permusuhan. Nah, seperti itu. Nah, maka saya heran kalau kemarin-kemarin itu ada beredar di grup WA, di grup apa ya, kiamat sudah dekat. Umur umat Islam hanya 1.500 tahun. Pernah mendengar ya? Sepertinya sudah mau lihat dukhon sebentar lagi akan keluar. Bahkan ada pesantren di Jawa Timur itu yang pernah memberikan itu fatwa itu kepada jamaahnya. Sampai saking yakinnya jamaahnya dukhon akan keluar habis puasa mungkin 2 tahun yang lalu ya. Dia jual semua aset rumahnya, tanahnya, kemudian dia pergi ke ustadznya itu, menyerahkan sepenuhnya di situ. Nah, sampai setahun sudah jalan, 2 tahun berjalan, dukhonnya udah keluar. Keluar itu. Jadi pandai sekali. Nah, padahal kalau kita lihat baca beliau, tulisan beliau, ayat-ayat yang dikutip beliau dari situ, memang begini, buku itu banyak ayatnya dan kadang-kadang mohon maaf belum ada penjelasannya, Ustadz. Nah, kita harus berjuang sendiri apa kira-kira maksud ayat yang ditampilkan di situ. Karena banyak ayat-ayat yang ternyata itu apa iya ayat ini akan berhenti di sini? Apakah suatu ayat itu apakah ayat itu tidak mungkin terlaksana kan gitu? Pasti terlaksana juga gitu. Baru saja nanti manusia akan sampai ke langit. Fangfudu la tangfudunya illa bisultan. Pasti nanti akan bisa sampai ke sana. Bahkan kekayaan di langit pun masih banyak belum terungkap, padahal semuanya akan ditaklukkan pada saatnya nanti. Nah, sehingga kalau menurut perhitungan itu tahapan dan fungsi peran kekhalifahan manusia ini masih panjang. Memang kita nggak bisa memprediksi kiamat kapan, tapi pesan tugas kemanusiaan itu masih belum akan berhenti. Pada saatnya hadis juga akan sampai di sini ya. Nanti semua umat Islam akan tidak ada permusuhan. Nah, pertanyaannya kapan umat Islam ini selesai bersengketa? Pilpres sudah selesai saja masih panas terus-menerus. Gitu. Masih luar biasa. Kemudian nanti Nabi Isa akan turun saat kekayaan sudah melimpah sehingga tidak ada yang mau menerima zakat. Ini kapan juga kan masih ya sepertinya masih jauh seperti itu. Nah, karena itu saya menggarisbawahi karena beliau dalam bukunya juga meyakini Nabi Isa akan turun. Jadi pandangan beliau ini modelnya tetap sesuai dengan aliran Ahlus Sunnah karena ada dalam hadis ini. Jadi jangan ada yang memandang tasawuf beliau itu tasawuf yang aneh, nggak punya dasar. Saya sudah beberapa kali poin saya tadi menyebutkan begitu, sumber hadisnya jelas, percayaan pada Isa juga ada pada beliau. Hanya ada beda-bedanya karena cara berpikirnya berbeda. Oke, saya percepat. Nah, terakhir ini ya. Dalam beberapa poin beliau menyampaikan hadis bahwasanya nanti segala sesuatu akan berakhir dengan ending dengan baik, kan seperti itu. Apapun yang terjadi adalah skenario besar Allah. Ya, ada yang modelnya macam-macam, yaitu tidak terlepas dari ya Allah berlakon terhadap dirinya sendiri. Nanti juga di akhirat begini, di akhirat itu bagaimana hubungan orang-orang Muslim di akhirat? Kita kadang-kadang mendengar hadis ini ya, yang sering kita dengar itu hadis tentang itu mandil muflis, siapa orang yang rugi, ya siapa orang yang buntung, ya kan? Kata para sahabat, muflis dia man la dirham lahu, yang
Buntung itu yang nggak punya duit, nggak punya dirham. Tapi ternyata kan bukan orang yang banyak beramal, banyak sholat, banyak ibadah, tapi kemudian dia melakukan kezaliman. Lalu setelah banyak kezalimannya, lalu kemudian ditarik amal-amalnya, dosa-dosanya menutupi yang membuat kezalim itu. Sepertinya itu yang kita pahami. Tapi ternyata ada hadis yang lain, ya, ada dikutip oleh Ibnu Arabi dalam kitab Mishkatul Anwar sama dengan kata Al-Ghazali juga. Tapi ini berisi tentang 101 hadis ketuhanan. Ini sudah ada bukunya dalam terjemahan bahasa Indonesia, Relung Cahaya judulnya. Tapi agak lama buku ini, tahun 1998. Dalam buku ini luar biasa bagaimana nanti orang mukmin yang bersengketa di dunia ini, berkonflik, satunya dirugikan bahkan. Nanti di akhirat seperti apa? Dari Anas bin Malik katanya, Rasulullah ketika duduk tiba-tiba kami melihat beliau tertawa sampai gigi seri beliau muncul. Bertanyalah Umar, apa yang membuat Paduka seperti itu? Kan beliau menyampaikan, 2 orang umatku berlutut di hadapan Robbi yang maha tinggi. Berkata salah seorang, Robbi, ambillah untukku tebusan kezaliman dari saudaraku. Maka Allah berfirman, berikan kepadanya tebusan dari kezaliman. Ia menjawab, Tuhanku, sama sekali tidak ada lagi dariku, kebijakan dariku. Ia berkata, Tuhanku, kalau begitu pikullah ya padanya dosa-dosaku. Maka tergenanglah mata Rasulullah, ya, sebab beliau menangis lalu bersabda, itulah hari yang luar biasa, hari manusia merasa butuh dipikulkan sebagian dosa-dosanya. Lalu beliau bersabda pula, Allah yang maha agung, maha luhur berfirman kepada si penuntut, angkatlah kepalamu, lihatlah ke taman-taman. Maka dia pun mengangkat kepala dan berseru, Rabbi, ya, kulihat kota-kota dan perak dan istana dari emas berhias mutiara, ya. Untuk nabi manakah itu? Atau orang syahid manakah itu? Allah berfirman, untuk mereka yang telah memberi kepadaku harganya, untuk orang yang mampu membelinya, seperti itu. Ia berkata, tapi siapa gerangan yang mampu melakukan itu, membeli itu? Tuhan berfirman, engkau pun mampu, katanya. Ia bertanya, dengan apa ya Robbi? Ia berfirman, dengan memaafkan saudaramu. Ia berkata, Robbi, aku sudah memaafkannya. Maka berfirman Allah Ta'ala, ambillah tangan saudaramu dan masukkan ke dalam surga. Jadi ketika nanti orang mukmin yang dulunya berkonflik di dunia, yang kemudian satunya dizalimi, dia akan menuntut, ternyata Allah mudah cara Allahnya supaya orang mukmin ini tidak menuntut, kasih bonus yang tinggi, kasih bayangan surga istana macam-macam. Akhirnya enggak sempat menuntut, akhirnya terpaksa harus memaafkan dan bahkan menarik temannya ke surga. Coba luar biasa itu. Maka permusuhan di dunia ini hanya sekedar sandiwara, karena di akhirat nanti akan seperti itu kurang lebihnya. Ini luar biasa, saya menemukan hadis ini baru beberapa 2 hari kemarin sebelum berangkat. Wah, ini relevan ini untuk karena relevan dengan apa yang beliau sampaikan dalam konten-kontennya. Jadi itu sesuatu hikmah yang luar biasa di balik skenario apa yang terjadi ini. Baik, saya kira itu beberapa catatan akhirnya. Yang jelas mudah-mudahan buku ini menginspirasi kita semua, membuat kita bisa lebih sadar ilmu kita selama ini masih kurang, masih harus banyak belajar ilmu tauhid, kita perdalam lagi, kita lebih rasionalkan. Dan saya lihat nanti mungkin yang lebih menarik adalah buku kedua, karena ini adalah masih buku pertama, ya. Jadi itu harapan kita, mudah-mudahan ada segera muncul hari kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.